Yang lelah hari-hari ini Tuhan, Engkau kuatkan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan. Dalam hadirat-Mu kami bisa menikmati-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Amin, amin. Shana barabaya shande. Oh Lord Yesus, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Amin. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Mari angkat tanganmu, nikmati Dia, katakan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Rasakan Tuhan, rasakan Tuhan. Dalam hadirat-Nya rasakan Tuhan di hatimu. Rasakan Tuhan di hatimu. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Rasakan Tuhan. Rasakan Dia lebih. Jangan biasa-biasa. Rasakan Dia. Undang Dia di hatimu. Ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi katakan, dalam hadirat-Nya rasakan Dia. Dia begitu rindu masuk dalam hatimu. Dia begitu rindu untuk melepaskan beban-beban. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kami mau merasakan Engkau di dalam hidup ini. Sia-sia kekristenan kami tanpa kami mengalami Engkau secara pribadi. Sia-sia mungkin dari kecil kami terlahir sebagai orang Kristen. Tetapi sia-sia kalau kami tidak mengalami Engkau secara pribadi, nggak ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang kami alami. Biarkan setiap kami anak-anak muda di tempat ini bukan cuma berkata kami Kristen,
Tapi kami mau berkata, kami punya hubungan yang manis dengan Engkau. Dan kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan, bersyukur berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, jatuh ke tanah hati yang subur dan memerdekakan kami sekali lagi dan membuat kami lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sambil duduk Anda bisa tengok kanan kiri, depan belakang, katakan hadirat Tuhan menyegarkan hidupmu. Amin. Ada amin? Oke. Nah saudara, hari-hari ini saya tahu Anda mungkin lagi pemuritan ya. Lagi mulai ketemu dengan teman-teman, rekan-rekan dan sebagainya. Tapi satu hal sebelum saya memulai penyampaian firman Tuhan, ya saya mau mengingatkan saudara untuk Anda jangan lupa terus membangun hubungan Anda dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang perlu untuk kita pahami bahwa hari-hari ini makin jahat, saudara. Hari-hari ini makin jahat. Bahkan hari-hari ini kalau kita lagi lengah, walaupun pemimpin, kalau kita lengah atau kita buka celah sedikit aja, iblis tuh kayak seolah-olah kepengen cepet-cepet juga kembali ke hidup kita. Saudara, Anda tahu nggak tahu, Anda percaya nggak percaya, itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa saudara? Karena di depan kita akan ada kemenangan yang lebih besar dari hari ini. Katakan amin. Anda percaya? Amin ya. Selain karena kita lagi bangun movement di AOG secara pribadi maupun nanti kita akan masuk ke gedung yang baru dengan kapasitas 4 kali lipat dari tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Anda tahu beberapa bulan lagi kita akan dipercayakan hal yang besar. Makanya kenapa hari-hari ini yang kami temukan adalah walaupun gini, bukan hanya orang-orang baru aja tetapi orang-orang lama. Tapi bahkan pemimpin-pemimpin, mereka sedang mengalami goncangan saudara. Mereka mengalami goncangan, mereka sedang kayak seolah-olah kayak ditarik lagi ke belakang. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang saya konseling secara pribadi dalam kurun waktu 10 hari kebelakangan ini. Sebagian besar dari mereka itu kembali ke masa lalu mereka. Dan ketika ini terjadi saya langsung tahu konfirmasi di hati saya. Iblis pun juga enggak diam saudara. Dia sedang berusaha untuk mencari celah. Dia berusaha untuk mencari cara. Gimana supaya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Karena dia tahu di depan tuaian besar, dia tahu sendiri. Iblis sendiri bahkan mungkin tahu apa yang akan terjadi kepada generasi AOG, kepada generasi family atau generasi yang adult yang ada di Makassar. Dia tahu akan ada gebrakan yang besar hari-hari ini. Makanya dia berusaha untuk goncangkan dengan berbagai macam cara. Makanya saudara yang saya dapat adalah gimana caranya supaya kita menjadi orang yang tough. Orang yang kuat, orang-orang yang tidak kembali digoncangkan oleh si jahat adalah relationship with God. Hubunganmu dengan Tuhan tidak boleh kendor. Katakan kanan kiri, hubunganmu dengan Tuhan tidak boleh kendor. Amin. Muka belakang, katakan hubunganmu dengan Tuhan tidak boleh kendor. Saudara mungkin Anda berpikir apa sih maksudnya C? Saudara Anda sendiri akan mengalami kalau Anda melakukannya. Kalau Anda sendiri punya hubungan dengan Tuhan yang manis, yang baik. Mau orang ngomong apa, mau iblis, mau Anda gak peduli saudara, Anda akan kuat. Tetapi orang-orang yang jauh dari Tuhan, iblis baru Anda terikut, tergoda, terpengaruhi. Kenapa? Karena Anda gak kuat. Secara spirit Anda nggak kuat, makanya Anda gampang digoncang oleh si jahat. Makanya pesan penting saudara, siapapun Anda termasuk pemimpin, termasuk saya, nggak ada satu orang pun yang kebal dengan kejatuhan. Nggak ada satu orang pun yang kebal dengan Anda kembali lagi ke masa lalu. Kalau Anda buka celah, Anda jauh dari Tuhan, sangat rentan untuk Anda bisa dijatuhkan kembali oleh si jahat. Makanya saling mengingatkan. Ketika Anda pemuritan, ayo ingatkan jangan lupa jam doa ya. Jangan lupa yuk kita doa sama-sama yuk. Kalau Anda lagi lemah segera cari pertolongan saudara. Jangan menunggu Anda
ditolong, tetapi cari pertolongan. Karena belum tentu orang di sekitar Anda tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda. Anda perlu open. Anda perlu open. Dan beberapa orang yang saya temui hari-hari ini juga saudara, saya lihat ketika mereka open, hidup mereka itu dipulihkan. Ketika mereka terbuka, ketika mereka mau berserah, ketika mereka mau menyerahkan semua kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa mereka, hidup mereka lebih freedom saudara. Mungkin malu-malu mereka cerita masa lalu mereka, ada yang terikat roh jahat, ada yang terikat dengan dosa-dosa masa lalu, mereka semua terbuka cerita semuanya saudara. Tapi hari ini mereka freedom. Hidup mereka akan dibawa naik oleh Tuhan. Amin, cari pertolongan kalau Anda butuh ditolong. Sekali lagi katakan kanan kiri, cari pertolongan kalau Anda butuh ditolong. Amin ya. Oke saudara, saya masuk ke firman Tuhan ya, waktunya tinggal 30 menit. Ini kayaknya waktunya salah ya saudara, ya jamnya kok kayaknya perlu dimundurin lagi. Oke saudara, hari ini saya mau ingatkan kembali, mungkin minggu lalu ya, Ko Vincent sudah menjelaskan tentang pemuritan, pentingnya pemuritan dan sebagainya. Nah, saya melanjutkan apa yang sudah dibagikan. Ya, nah tapi saya akan bahas dari sisi yang berbeda, di mana Anda harus tahu ternyata pemuritan itu penting. Kenapa hidup Anda nggak boleh kosong? Oke? Ada hal yang Anda perlu tahu. Kenapa setelah Anda bertobat, kenapa setelah Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, Anda nggak boleh kosong terlalu lama. Makanya tema saya, coba bisa keluar ya. Tema saya hari ini adalah, mana temanya? Nah, don't be empty for too long. Jangan terlalu lama kosong. Kita lihat satu ayat firman Tuhan ya saudara. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Oke. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ya, saya bacakan untuk Anda saudara, firman Tuhan katakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, ketika Anda baca firman Tuhan ini, Anda berkata, loh kok ngeri sekali ayat firman Tuhannya. Betul nggak saudara? Dan ada mungkin yang berkata, aduh aku nggak percaya, ada nggak sih roh jahat itu? Saudara, kalau Anda mencermati ayat firman Tuhan ini, Anda akan mengerti bahwa Anda bertobat aja tidak cukup. Oke? Anda bertobat waktu mungkin pasca kemarin Jumat Agung, Anda maju ke depan, pada nangis-nangis, ampuni aku Tuhan. Tuhan aku mau bertobat. Saudara, ternyata tidak cukup. Ketika Anda memutuskan bertobat, ini jelas sekali saudara. Coba kita lihat ayatnya ya. Coba yang tadi, coba dikeluarkan ayatnya. Yang ayat yang 40 berapa tadi? 43 ya, tolong multimedia bisa ngikutin ya. Ayat 43 berkata demikian saudara. Ya. Nah saudara, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Artinya gini, setelah Anda didoakan, ini cuma salah satu case ya, ini kan roh jahat saudara. Ya kan, tapi beda case, nggak semua Anda dulu pernah terlibat di roh jahat, okultisme dan sebagainya. Ya, tapi saya mau kasih Anda sedikit pengertian. Ketika roh jahat keluar dari seseorang, dia itu pergi. Oke? Pergi kemana? Dia pergi ke, ayatnya tetap dimunculkan. Dia pergi ke tempat-tempat kemanapun dia akan pergi saudara.
Ya, ke tempat-tempat dia pergi mengembara, dia mencari perhentian dan sebagainya. Jadi ketika dia keluar dari hidup kita, ketika Anda didoakan keluar dalam nama Yesus, iblisnya keluar, keluar gitu ya. Pergi keluar, dia pergi cari tempat perhentian saudara. Oke, nah berarti hidup kita kan sudah dibebaskan. Betul ya, hidup kita kan sudah dibebaskan, hidup kita kan sudah kosong. Betul enggak? Kosong dari roh jahat, kosong dari masa lalu, kosong dari dosa-dosa yang pernah terjadi. Dia sudah keluar dari hidup kita. Betul? Dia sudah pergi mengembara, nggak tahulah kemana gitu ya. Nah, tapi perhatikan saudara, perhatikan. Kalau kosong aja, ketika Anda bertobat aja nggak cukup. Anda nggak boleh biarkan hati dan hidup Anda terlalu lama kosong. Next, coba lihat ayat berikutnya. Coba lihat. Ayatnya yang tadi berikutnya 44. Dikatakan demikian. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu. Rumah itu tempat di mana dulu dia pernah ada. Yaitu di hidup kita. Oke, nah perhatikan. Dan mendapati rumah itu kosong. Dia lihat, wih si A dulu saya pernah ada di hidupnya. Dulu saya pernah keluar dari hidupnya. Tapi ketika saya intip, saya lihat, loh kok masih kosong? Kok nggak ada Tuhan di sana? Kok nggak ada pengenalan akan Tuhan di sana? Rapi sih, bersih. Tapi nggak ada Tuhan. Anda nggak memberi diri untuk digembalakan, dimuridkan. Pengenalan akan Tuhan tidak Anda isi di pikiran dan hati Anda. Sehingga semuanya itu kosong dan terlalu lama. Apa yang terjadi saudara? Saya bukan mau nakut-nakuti, tapi ini firman Tuhan. Makanya anak Tuhan tidak boleh cuma sekedar sampai di bertobat. Anda harus memberi diri berkata, C tolong isi aku C. Kau tolong isi aku dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena pikiranku dulu pikiran cabul. Sekarang sudah dikosongkan, tapi saya takut. Nanti pikiran itu datang lagi. Tolong muridkan saya. Firman apa yang harus aku baca? Gimana cara saya baca firman? Hati saya dulu sudah pahit sekali, sekarang sudah diangkat roh pahit dan sebagainya. Tapi aku takut nanti aku pahit lagi. Tolong isi aku, muridkan aku. Beritahukan aku firman-firman yang bisa menguatkan hatiku. Orang-orang seperti ini gak akan didatangi lagi oleh masa lalu Anda. Paham? Lihat ya ayat selanjutnya. Coba next. Ayat yang keberapa tadi? 44 ya. 44 ya. Yuk buka ayat 44. Itu ayat 45. Halo. Ya, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, rapi, teratur. Next 45. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, saya menyaksikan sendiri. Orang-orang yang dulu pernah kenal Tuhan dan hidupnya kembali ke masa lalu. Mereka gak segera balik-balik ke Tuhan. Hidup mereka lebih parah dari sebelum mereka bertobat. Kenapa? Karena iblis sudah dapat celah yang jauh lebih besar. Makanya saya perlu ngomong ini kepada Anda. Kalau pemuritan itu penting. Supaya kekosongan di dalam diri Anda terisi dengan pengenalan Anda akan Tuhan. Tidak dibiarin kosong. Anda berkata, wah sampai sini aja cukup kok C. Saya sudah bertobat, nangis-nangis minta ampun. Pertanyaan saya adalah, hatimu masih kosong gak? Engkau isi dengan Tuhan gak? Engkau isi dengan hubunganmu dengan Tuhan gak? Engkau isi dengan iman dengan Tuhan gak? Anda isi pikiran Anda dengan firman Tuhan yang memerdekakan pikiran Anda gak? Kalau sampai Anda biarkan terus lama, tinggal tunggu waktu saudara. Tinggal tunggu waktu. Saudara, mungkin Anda gak percaya dengan firman Tuhan, tapi saya kasih Anda kesaksian.
sekitar 10 hari atau 2 minggu, 3 minggu yang lalu kurang lebih. Kami melayani orang yang sedang kelepasan roh jahat. Yang pernah terlibat okultisme. Sejak kecil suka main jailangkung. Suka pergi ke dukun. Diputus pacar pergi ke dukun. Putus pacar dimandiin di dukun. Saudara, hidupnya benar-benar kayak dikejar sama si jahat. Satu kali ketika kami melayani, saudara, saya cerita ya, dan ini bukan dongeng saudara, ini benar-benar nyata. Ketika saya layani waktu itu, ini perempuan. Ketika saya layani, dia mulai bereaksi, belum penyembahan tapi dia sudah manifestasi. Nah, ketika saya perintahkan keluar, roh jahat keluar dari tubuh orang ini, dia berkata apa enggak, saudara-saudara? Ini kata-kata yang klop dengan firman Tuhan ini. Dia berkata apa? Saya enggak tahu harus pergi kemana. Yang ngomong itu iblis. Saya tengking, dalam nama Yesus, keluar. Saya enggak tahu harus pergi kemana. Langsung saya connect dengan firman Tuhan ini. Ternyata iblis itu keluar, dia tuh mencari tempat perhentian. Tetapi dia berusaha untuk mengibuli saya. Apa yang ngibuli itu? Berusaha untuk kayak menipu. Ingat saudara, ingat iblis itu bapak pembohong. Apapun yang dia katakan tidak boleh percaya. Sedikit pun jangan percaya. Oke, ketika dia ngomong seperti itu, kalau saya lemah iman, saya ngomong, oh iya ya, gak ada tempat. Ya udah kamu di situ aja. Dia berusaha untuk kelabui saya, saudara. Dia ngomong, saya harus pergi kemana? Saya gak mau diskusi, gak boleh diskusi sama si jahat. Nah, saya nggak peduli saudara, saya tengking, pokoknya keluar dalam nama Yesus. Kedua, dia ngomong apa saudara? Dia ngomong seperti ini, saya suka dengan orang ini, saya nggak mau pergi dari hidupnya. Saya nggak peduli saudara, tak tengking keluar. Dari sini saya tahu, roh jahat itu kalau pergi, dia mencari tempat perhentian. Ngerti ya saudara? Dan kalau dia nggak dapat tempat di luar dan hidup kita kosong, dia akan balik. Dan bukan cuma roh jahat, kepahitan kah? Roh apakah? Roh apakah yang dulu pernah ada dalam hidup Anda? Ketika dia keluar dari hidup Anda, jangan izinkan dia kembali lagi dalam hidupmu. Catat itu baik-baik. Makanya beri diri untuk dimuridkan supaya nggak kosong. Ada amin, saudara? Nah, makanya saya tulis di sini, coba next ya. Saya tulis ini, bertumbuh bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan yang mendesak. Mendesak, saudara. Setelah Anda bertobat, segeralah beri diri untuk bertumbuh dimuridkan. Sebelum masa lalumu kembali lagi. Dan bukan cuma satu masa lalu, dia akan ajak 7 roh jahat lainnya masuk dalam hidupmu. Karena dia melihat, wah ternyata asik loh kalau ajak teman yang lain datang main-main di hidupnya. Karena dia pernah ada di dalam hidupmu. Bisa nangkap? Bertumbuh bukan pilihan. Ingat, bukan pilihan, jadi gak boleh memilih. Tetapi itu kebutuhan mendesak dalam hidupmu. Ada amin saudara? Saya rindu yuk beri diri dimuridkan. Amin? Beri diri dimuridkan. Supaya Anda freedom sampai selamanya. Bukan cuma 1-2 hari. Tapi Anda freedom sampai selama-lamanya. Ada amin ya saudara? Nah kita lanjut ya. Nah saya kasih beberapa poin kenapa mendesak. Yang pertama, ya saya sudah jelaskan tadi. Yang pertama, karena hidup tidak bisa dibiarkan kosong. Oke? Hidup tidak bisa dibiarkan kosong. Bukan berarti gini, saudara, ketika kita mengenal Tuhan pun, di dalam perjalanan kita mengenal Tuhan pun, ada fase loh, kita ini bisa kosong loh saudara. Makanya buktinya, tadi saya cerita kepada Anda, ada beberapa orang juga yang kami layani, yang ternyata kembali lagi ke masa lalu. Kenapa? Karena ada bagian dalam hidupnya yang dibiarkan kosong. Ada bagian dalam hidupnya yang tidak dijaga dan itu dibiarkan kosong dan akhirnya iblis atau masa lalu masuk lagi dalam hidupnya. Ya, nah jadi tidak boleh dibiarkan kosong bukan cuma bagi Anda yang hari ini baru mulai bertobat.
tetapi juga buat setiap kita, termasuk Anda dan saya, jangan biarkan diri Anda kosong. Kalau Anda tahu Anda kering hari-hari ini, kalau Anda tahu Anda rasanya kok tawar masuk dalam hadirat Allah, Anda tahu hari ini Anda sebagai seorang pemimpin, kenapa aku seperti melakukan rutinitas, kayak nggak ada api di dalam hati, saudara, itu warning. Berarti sudah ada sesuatu yang kosong di dalam hatimu dan engkau Anda isi dengan Tuhan. Tapi Anda mulai isi dengan hal-hal lain, saudara, dalam hidup Anda. Oke? Jadi hidup kita gak boleh dibiarkan kosong. Oke, saudara ya. Yang kedua, saudara. Yang kedua, saya tulis di sini. Si jahat tidak diam, tetapi dia menunggu waktu untuk kembali. Wih, benar gak C itu? Benar. Karena memang tujuannya iblis itu kan membinasakan kita kan. Dan dia mencari waktu yang baik. Kalau Anda baca di satu ayat firman Tuhan, dia berkata, dia menunggu waktu yang baik untuk kembali lagi ada dalam hidup kita. So, saudara, iblis itu tidak diam. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak mencari orang yang bisa ditelannya. Anda tahu yang kisahnya Kain dan Habel? Ya kan? Tahu nggak waktu Kain marah?
Tuhan ngomong apa saudara? Tuhan atau siapa yang ngomong ya? Pokoknya ada satu bagian firman Tuhan ngomong seperti ini. Iblis tuh sedang mengintip di depan pintu. Betul nggak ya? Maaf koreksi kalau saya salah. Dia sedang mengintip di depan pintu. Dia sedang mencari waktu yang tepat untuk menguasai Kain. Kalau Kain buka celah, deng! Dia akan rongrong. Betul saudara. Apa celah yang dibuat Kain? Marah. Apa yang dibuat yang celah yang dibuka oleh Kain? Iri hati. Dan ketika iblis melihat celah itu, langsunglah masuk. Akhirnya dia seperti orang yang tidak mengendalikan dirinya. Dia bunuh adiknya sendiri. Bisa paham saudara? Iblis itu tidak diam. Jadi kalau Anda biarkan hidupnya having fun aja. Yang penting aku ke CG, yang penting aku ikut ibadah raya. Kan aku sudah bertobat, aku sudah minta ampun, aku sudah dilepaskan. Tidak cukup. Beri diri dimuridkan. Rendahkan hatimu, datang ke pemimpin Anda atau orang yang menghubungi Anda. Katakan, Coach, aku enggak mau kosong. Aku lagi berlomba, apalagi Anda yang punya masa lalu yang kelam. Hari-hari saya menemui orang-orang yang demikian. Saya nggak bisa bayangkan saudara, kenapa ya bisa seperti itu? Kenapa ya bisa seperti itu? Yang tadi juga yang terikat roh jahat sejak kecil saudara, main jailangkung jam 12 malam saudara, dia mau bunuh adiknya sendiri setiap jam 12 malam. Tuhan, saya langsung tanya, Tuhan, banyak orang yang masalahnya itu kelam banget. Saya sampai kalau orang ini gak dimuridkan, kalau orang ini gak ditangani dengan baik, kalau orang ini gak diproses di dalam Tuhan, saya gak bisa bayangkan bagaimana hidup mereka ke depan. Bisa jadi mereka akan jadi orang yang terhilang walaupun hari ini mereka ada di dalam gereja ini. Bisa nangkap saudara? Ingat, iblis tuh gak diam. Dia cari waktu untuk kembali. So, Anda dan saya harus berjaga-jaga. Yang ketiga saudara, kenapa mendesak? Karena Tuhan mau hidup kita bersegera dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, kenapa pemuridan itu mendesak? Kenapa pertumbuhan itu mendesak? Karena Tuhan sudah tidak sabar. Tuhan sudah nggak sabar. Hey anakku, come to me. Aku mau pakai hidupmu. Come to me. Setia diproses ya, setia dimuridkan. Karena aku mau pakai engkau besar. Mungkin hari ini engkau belum melihat apa-apa di hidupmu. Mungkin hari ini engkau masih masa-masa Anda didoakan, Anda dipulihkan, Anda ditemani, didampingi. Tapi Tuhan tuh kayak dalam hati tuh mau ngomong seperti ini. Aku sudah gak sabar mau pakai hidupmu. Aku sudah gak sabar suatu saat Anda akan menjadi seorang pengkhotbah di ribuan orang. Aku sudah gak sabar lewat hidupmu engkau bisa memenangkan kampusmu. Aku sudah gak sabar nanti kalau Anda bertumbuh dewasa, Anda gak cuma segera memenangkan generasi muda, tapi aku gak sabar ke depan Anda akan memenangkan sampai ke skala kota, bahkan ke skala pulau. Makanya saudara, Tuhan kayak sudah terdesak. Kepengen kita tuh bersegera memberi diri kita kepada Tuhan. Kan hari-hari ini makin jahat saudara. Saya mau katakan pada Anda, hari-hari ini makin jahat. Semakin dunia ini makin jahat. Tuhan sedang mencari orang-orang yang lebih banyak lagi untuk hidup bagi Tuhan. Amin. Karena semakin banyak orang yang hidup bagi Tuhan, semakin besar revival itu akan terjadi di tempat di mana Anda ada. Katakan amin. Kayak Tuhan tuh gak sabar, nak, ayo nak. Seperti saya kasih ibarat seperti ini ya saudara. Kan Tuhan tuh sudah tebus kita kan, lunas, betul? Tanpa cicilan dan tanpa hutang. Lunas, Tuhan tuh sudah beli kita lunas, betul? Nah, saya kasih perumpamaan seperti ini. Saudara, ketika Anda pesan sesuatu barang online, betul? Biasanya kan ada banyak yang bayar dulu ya, betul ya?
lunas, bukan COD. Tetapi Anda sudah bayar lunas, betul? Nah, tetapi masalahnya adalah barangnya itu jauh mungkin di luar kota, betul? Atau di Makassar lah, tapi masih mau diproses di ekspedisi dan sebagainya. Betul ya? Nah, saudara sebagai seseorang yang beli barang tersebut, apalagi mendesak, sudah kepengen pakai, dia akan menanti-nantikan. Betul? Dia menanti-nantikan, aduh kapan ya barang itu datang, katanya hari ini kenapa belum datang, sudah jam 10 malam kenapa belum datang. Betul nggak? Menanti-nantikan kan? Betul ya? Kenapa? Karena dia merasa dia sudah memiliki barang itu. Kenapa dia merasa sudah memiliki? Karena dia sudah bayar lunas. Tetapi dia masih menanti barang itu datang supaya dia bisa pakai. Kalau itu baju dia pakai. Betul? Kalau itu handphone dia sudah tidak sabar pengen pakai handphonenya. Kalau itu sepatu dia sudah nggak sabar pakai sepatunya. Anda tahu nggak? Tuhan itu seperti itu. Dia sudah bayar lunas. Tetapi ternyata tidak instan saudara. Dia butuh menunggu Anda bersegera datang ke dia. Supaya apa? Bisa dia pakai sesuai apa yang dia mau. Tetapi selama ini saudara, mungkin kita masih tersesat. Loh, Tuhan sudah beli lunas, iya. Tetapi masih tersesat di ekspedisi mana? Oh, masih nyantol ke sana, nyantol ke sana, nyantol ke sana. Lama untuk datang ke alamat yang tepat. Mungkin kemarin-kemarin kita seperti itu saudara. Tuhan sudah bayar kita lunas. Tetapi kita masih tersesat kemana. Tapi hari ini Anda sudah tahu alamatnya. Anda sudah bertobat, Anda sudah tahu alamatnya. Tinggal Tuhan menunggu. Katanya hari ini mau datang. Saya tunggu kok belum datang-datang. Tahu enggak? Tuhan tuh kayak enggak sabar. Pengen bersegera untuk pakai hidupmu. Dia memang sudah membelimu lunas. Tetapi dia belum memiliki kita sepenuhnya. Kita sudah beli lunas barang online itu. Tetapi kita belum bisa memiliki sepenuhnya kalau belum ada di tangan kita. Tuhan juga demikian. Dia menunggu kamu nak. Alamatnya sudah benar nak. Kamu sudah bertobat terima Yesus. Tapi aku menunggu kamu datang ya. Kamu beri dirimu direndahkan serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya aku bisa pakai kamu. Beri diri untuk dimuridkan, dibersihkan. Supaya apa? Supaya aku mau pakai hidupmu. Tuhan mau bersegera untuk pakai kita. Katakan amin. Katakan kanan kirinya. Tuhan mau cepat-cepat kau dipakai Tuhan besar. Amin saudara. Tanpa terkecuali ya. Jangan merasa siapa aku C. Saya punya keluarga seperti ini. Saya punya masa lalu begini. Saya punya masa lalu yang kelam. Saya tidak diterima mungkin tidak diterima orang. Siapa saya nggak punya knowledge yang baik seperti teman-teman saya. Saudara tidak ada satupun di tempat ini yang Tuhan tidak lunasi. Tidak bayar lunas semuanya. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Karena dia mau pakai kita. Amin ya. Jadi gak ada yang terkecuali. Semua kita mau dipakai oleh Tuhan. Ada amin saudara? Oke selanjutnya. So bagaimana caranya ya? Dengan cepat ya saudara. Yang pertama adalah kita buka dulu Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Ia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Poin yang pertama saudara, bagaimana caranya memberi diri, dimuridkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya lebih mengingatkan kembali ya, mungkin Anda sudah terus diberitahu oleh pemimpin Anda. Yang pertama adalah memutuskan untuk komitmen di tempat yang subur. Saudara, maaf saya perlu ngomong ini kepada Anda. Kalau Anda merasa GMS adalah tempat yang subur buat Anda, stay lah. Oke? Tapi kalaupun Anda merasa tempat ini bukan tempat yang subur buat Anda dan ada tempat lain yang jauh lebih subur untuk Anda,
silakan. Artinya adalah Anda harus buat komitmen. Tidak mungkin hari ini Anda ada di pot bunga A, besok dicabut dipindah ke pot bunga B. Besok lagi dicabut dipindah lagi ke pot yang A lagi. Lama-lama, bukan lama-lama saudara, nggak akan bertumbuh kan tanamannya. Betul? Tetapi Anda harus memutuskan stay di pot A atau pot B. Kalau Anda masih butuh waktu untuk ini, it's okay. Tetapi Anda perlu ngerti bahwa komitmen untuk bertumbuh di tempat yang subur itu penting. Kalau enggak, ya kita enggak akan pernah bertumbuh. Oke? Kalau enggak kita enggak akan pernah bertumbuh. Kita akan jadi tanaman yang 5 cm terus. Betul ya? Selamanya kekristenan kita kekristenan 5 cm terus. Enggak pernah tumbuh jadi grow, jadi 10. Bertumbuh aja enggak, apalagi berbuah. Betul ya saudara? Jadi yang pertama adalah komitmenlah untuk bertumbuh di tempat yang subur. Oke, kalau Anda merasa tempat ini tempat yang subur untuk Anda bertumbuh, stay, beri diri Anda dimuridkan. Supaya tanaman Anda gak cuma 5 cm tapi meningkat 10 dan berbuah lebat. Dan Anda akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin ya. Yang kedua adalah bertumbuhlah di sana untuk menjadikan kita mempelai Tuhan yang dewasa dan berkenan. Ini lebih deep ya saudara dari poin yang pertama. Maksudnya gini saudara, artinya gini, Anda bukan cuma memutuskan untuk komitmen, tetapi Anda juga perlu memutuskan untuk tetap stay dan bertumbuh di tempat itu. Ada yang bertanya, loh tujuanku apa sih untuk bisa dimuridkan? Simple saudara, hal yang bisa Anda mengerti supaya kita menjadi mempelai Tuhan yang dewasa dan berkenan. Oke? Jadi ketika Anda dimuridkan, enggak iseng-iseng saudara. Ketika Anda dimuridkan, Anda sedang didandan. Anda tahu mempelai wanita kalau mau menikah, make up enggak saudara? Make up kan? Pakai baju bagus enggak? Yang cantik, yang paling mahal kalau Anda mampu Anda pakai kan? Betul? Beli mahkota yang terbaik, beli sepatu yang terbaik, beli cincin yang terbaik. Saudara tahu enggak? Ketika kita kita bertobat, saya kasih sedikit perumpamaan. Ketika kita bertobat, baju kita kusam, badan kita kotor semuanya, betul? Kita datang ke Tuhan, Tuhan aku bertobat, aku seperti ini, aku kotor, aku penuh dosa, aku gak layak. Ketika Anda masuk di dalam pertobatan, pemuritan itu ibaratnya seperti Anda diberikan baju yang baru. Oke? Ada didandani yang terbaik. Betul? Betul ya saudara? Anda dikasih kayak anak bungsu yang kembali dikasih apa sama ayahnya? Jubah. Betul saudara, datang dengan compang-camping, tapi ketika dia masuk di dalam rumah bapaknya, diganti. Kita juga demikian saudara, ketika Anda masuk di dalam proses pemuritan, bajumu, badanmu semua yang kotor itu akan dibersihkan. Betul? Digantikan baju yang baru, Anda akan didandani. Dan mata mungkin ibaratnya seperti kayak kemarahan. Ya, Dulu wah suka marah, tapi ketika Anda dimuridkan, Anda dipoles gitu ya, Anda lebih sabar. Wah itu kayak ibaratnya Anda dikasihin, mungkin yang wanita-wanita Anda dikasihin bulu mata, ya kan? Terus kemudian yang kedua lagi dibersihkan dari area apa? Mungkin dibersihkan dari mulut yang kotor gitu ya. Ketika Anda dimuridkan, mungkin Anda sedang dikasih lipstik supaya cantik, ya kan? Jadi semua itu proses untuk dipercantik. Menjadi mempelai wanita yang berkenan. Coba nanti saudara Anda bayangkan ketika Tuhan panggil hidup kita. Atau ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Terus kita masih compang-camping. Betul saudara? Apakah itu mempelai? Apakah itu dikatakan mempelai? Enggak. Mempelai wanita adalah seseorang yang cantik selama dia masih di muka bumi. Salah satu cara adalah dimuridkan. Amin saudara.
Amin. Anda dipoles, ya rambutnya dipoles, mukanya dipoles, hatinya dipoles, pikirannya dipoles, mulutnya juga dipoles, dimuridkan, diberitahu mana yang benar, mana yang salah, diberitahu mana yang membangun, mana yang enggak. Supaya kita menjadi mempelai wanita yang berkenan dan dewasa suatu saat nanti. Kita mau pas datang, Tuhan lihat, aku salut. Saya tuh pengen, Tuhan, saya pengen suatu saat nanti Tuhan tuh salut dengan hidup kita ketika kita kembali ke sorga. Salutnya dalam arti gini loh, Tuhan akan bangga, nak aku bangga. Ketika kamu dimuridkan, ketika hatimu dibentuk, kamu nak mengeraskan hati, aku bangga padamu. Ketika engkau ditolong supaya engkau punya pikiran yang positif. Aku bangga nak, memang tidak mudah sih untuk Anda lepaskan pikiran pornografi dan sebagainya. Memang tidak mudah. Tapi aku bangga padamu nak. Kamu memberi diri. Kamu mau bayar harga, bayar salib. Kamu pikul salib, kamu bayar harga. Untuk engkau terus taruh firman di pikiranmu. Supaya pikiranmu bersih. Tuhan akan berkata, aku bangga padamu. Yang aku tahu dulu hatimu keras. Yang dulu aku tahu engkau sangat menentang aku. Tapi aku bangga. Hatimu sekarang selembut. Bahkan tidak bisa dikatakan hatimu sangat lembut. Dan Tuhan bangga dengan hidup kita. Amin saudara. Semua itu tidak bisa kita terima instan. Tidak bisa kita cuma terima di ibadah raya. Kita perlu dimuridkan. Ada amin? Itu ya saudara, semangat ya. Jadi mempelai wanita yang berkenan dan dewasa, amin. Jangan berkata saya masih muda nanti tunggu tua. Kita nggak tahu Tuhan Yesus datang kapan. Kita nggak tahu apa ke depan masa-masanya lebih sulit dari sekarang. Kita nggak tahu ke depan apa kita akan bebas beribadah lagi seperti ini. Kita nggak tahu apa ke depan kita masih bisa ketemu lagi dengan teman kita. Dan kita bisa one on one dengan mereka. Kita nggak tahu masa sulit ke depan saudara. Mumpung sekarang masih ada kesempatan. Gunakan waktu yang terbaik. Untuk Anda menjadi mempelai wanita yang berkenan dan dewasa di hadapan Tuhan. Amin ya. Selanjutnya saudara. Yang terakhir, yang ketiga adalah izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Tadi kan yang pertama memutuskan untuk komitmen. Ya kan? Komitmen kan? Yang kedua adalah bertumbuhlah di situ. Yang ketiga adalah izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Yohanes 15 ayat 2 berkata demikian. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, banyak orang yang gagal ketika masuk di step pembersihan. Oke? Mereka semangat memutuskan komitmen. Aku mau komitmen dimuridkan. Betul ya? Terus Anda punya komitmen. Loh ya aku komitmen di GMS. Oke, aku putuskan aku komitmen di GMS. Setelah itu kita komitmen bertumbuh kan? Ya kan? Mulai nih dimuridkan, mulai doa sama-sama. Tetapi ketika di dalam proses pembersihan banyak yang mundur dan berkata, saya nggak sanggup lepaskan area itu, Saya nggak mampu berdoa seperti yang Cece bilang. Saya nggak mampu baca Alkitab seperti yang Koko bilang. Saya tidak mampu lepaskan pengampunan seperti yang Koko bilang. Saudara ingat, firman Tuhan katakan, semakin Anda dibersihkan, Anda akan semakin berbuah. Anda bayangkan tanaman, coba Anda bayangkan tanaman yang mau tumbuh, tetapi kalau ada tanaman-tanaman liar di sekelilingnya, atau ada hewan-hewan yang menghalangi dia bertumbuh, apa yang terjadi saudara? Harus dibersihkan. Supaya nggak menghambat Anda bertumbuh saudara. Betul ya? Nah, semakin ketika dibersihkan semuanya itu, maka tanaman itu akan dengan cepat, percepatan akan mengalami pertumbuhan.
Nah, terkadang ada fase di dalam hidup, di dalam proses pemuritan, kita nih mundur. Kenapa? Karena kita nggak mau dibersihkan. Padahal saudara tahu, catat baik-baik. Catat baik-baik. Proses pembersihan adalah proses yang terbaik di dalam pemuritan. Oke? Karena di sanalah keputusan untuk Anda mau bertumbuh atau tidak. Bukan cuma dari mulut, tapi keputusan hati untuk belajar di dalam sebuah ketaatan. Ada amin saudara? Makanya ketika Anda mulai mungkin diberi arahan, ditegur, walaupun para pemimpin harus hati-hati ya. Ketika Anda pemuritan, jangan ceplas-ceplos tegurnya sampai hatinya tersayat-sayat saudara. Ya, tetap dijaga juga perkataannya. Tetapi kalau itu terjadi dalam kehidupan Anda, kalau mau ditanya ya, pemimpin mau nggak marah-marah sama kita? Bukan marah lah ya. Tegur kita, pemimpin mau nggak? Kalau mau dipilih, lebih baik nggak marah-marah, nggak tegur daripada makan hati saudara. Betul nggak sih? Sebagai seorang pemimpin lebih memilih apa? Aku enggak memilih untuk enggak ngomong menyakiti hatimu atau menggores hatimu. Sebenarnya aku enggak memilih untuk itu. Tetapi demi kamu bertumbuh nak. Demi tanaman-tanaman liar di sekitar hatimu yang masih perlu dicabut nak. Aku perlu ngomong, mungkin enggak enak. Ketika dicabut tanaman liar, Anda mungkin akan terpengaruh merasa aduh sakit. Aduh enggak nyaman. Tetapi demi Anda bertumbuh pesat. Dibersihkanlah semua itu. Supaya Anda bertumbuh dan berbuah. Amin ya. Jangan mundur di area pembersihan. Katakan kanan kiri. Jangan mundur di area pembersihan. Oke. Apalagi Anda yang awal-awal ya masih dimuridkan. Ya, saya tahu pemuritan harus dikonsep dengan menyenangkan ya. Saya tahu harus, itu bagian kami. Tetapi Anda perlu tahu tujuannya. Tujuannya untuk membantu Anda jadi mempelai. Oke? Kita nggak dapat apa-apa loh saudara. Yang ada justru kita investkan waktu kita untuk Anda. Tetapi demi Anda jadi mempelai yang suatu saat nanti Tuhan akan lihat, Tuhan akan bangga. Ingat, yang akan Tuhan bangga itu bukan orang yang memuridkan Anda, tapi Anda sendiri. Anda sendiri saudara, Anda yang akan untung, Anda yang akan dapat upahnya. Yang memuridkan pun juga bergumul dengan hidupnya yang mereka harus juga bertumbuh, dipimpin oleh pemimpin di atasnya. Dimuridkan oleh pemimpin di atasnya. Tapi ketika Anda dimuridkan, diberitahu, dikasih tahu hal yang baik, nasihat-nasihat, hal yang benar, tidak benar. Saudara dengar. Anda sedang dipersiapkan jadi mempelai yang dewasa. Dan mempelai yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mau ya saudara? Jangan mundur di area pembersihan. Ingat saudara, mungkin Anda belum ada di fase ini, tapi ini sudah pesan-pesan sponsor. Saya sudah spill kepada Anda. Ada fase di mana mungkin akan ada orang yang berkata, boleh enggak kamu lepaskan seseorang yang mungkin menghambatmu bertumbuh hari ini. Mungkin akan ada satu titik di fase seperti itu. Mau enggak Anda lepaskan satu dosa ini yang selama ini Anda simpan baik-baik. Mungkin itu enggak enak di hatimu. Tetapi Anda perlu tahu apa tujuan di balik itu. Amin. Saya berdoa ketika itu datang dalam kehidupan Anda, jangan Anda skip. Oke, bawa dalam doa. Kalau Anda masih butuh bergumul, it's okay. Kita enggak langsung ngomong, lepaskan sekarang ya, pokoknya harus sekarang. Enggak, kita kasih Anda ruang waktu, berdoalah. Sekali lagi keputusan tetap di tangan Anda saudara, tetapi ingat motivasinya satu. Supaya Anda enggak gagal bertumbuh. Dan Anda bisa menjadi mempelai yang Tuhan kenan satu saat nanti. Amin ya. Siapa yang diberkati? Angkat tangannya. Ada mau dimuridkan? Saya juga mau saudara. Ya, saya juga mau terus dimuridkan. Kita sama-sama masih terus diproses untuk menjadi mempelai yang suatu saat nanti
akan Tuhan pandang indah, mulia. Kita nggak mau kan datang dengan compang-camping, betul ya? Atau bulu matanya satu sudah ada, satunya belum ada, saudara, horor. Ya kan? Atau yang rambutnya satunya sudah disanggul, satunya belum disanggul. Nanti Tuhan ketawa, kok begitu gitu ya. Ngerti ya saudara? Atau datang ke tahta Tuhan kok kamu sepatu sebelah kok merah, satunya kuning. Kita mau menjadi mempelai yang berkenan. Ini cuma ilustrasi ya saudara, jangan Anda membayangkan, oh nanti pakai baju bagus ya, oh nanti enggak. Bukan, ini cuma seperti ilustrasi karena memang firman Tuhan katakan kita ini mempelai ya, yang akan dipersiapkan. Saya harap Anda semua memberi diri untuk dimuridkan. Anda tahu goalnya apa, Anda tahu tujuannya apa. Saya berharap mulai hari ini Anda komitmen termasuk saya untuk mau terus dimuridkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berdoa.